itu kan defisitnya membesar. Kenapa? Di awal tahun karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin ciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Yang mana yang paling besar ya Anda tahu ada berapa, sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena emang anggarannya besar. Itu untuk kualitasnya ke depan akan seperti apa? Ya kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan lihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait, dan kalau akan diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini nggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya. Dan sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin sehingga belanja lebih terkontrol. Kalau Anda lihat dari defisit APBN kan waktu itu kita umumkan di 2,91% ya tahun 2025. Ternyata ada indikasi sekarang defisitnya lebih bagus dari segitu. Mungkin di kisaran 2,8%, sekarang lagi diaudit oleh BPK, tapi kelihatannya ke sana. Jadi kondisi anggaran yang kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya. Dan yang paling penting adalah dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi. Kan di triwulan keempat tumbuhnya 5,39. Sekarang katanya bisa lebih dari itu, mudah-mudahan lebih di atas 5,5%. Kalau lihat angka-angka yang ada di perekonomian, sepertinya bisa di atas 5,5%. Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus, nanti uang yang saya bagi ke kementerian lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kenapa bisa begitu? Karena kita jaga private sector untuk tumbuh lebih baik. Jadi Anda jangan lihat ekonomi cuma pemerintah aja, 90%-nya private sector, dan kami dengan Pak Bakti sudah memastikan kondisi investasi berjalan dengan baik dengan tim debottlenecking yang kita jalankan dengan Pak Menko juga supaya iklim berinvestasi di sini lebih bagus lagi. Jadi saat ini saya let's say misalkan saya nggak bisa ekspansi habis-habisan pun, selama saya bisa jaga sektor private-nya tumbuh dengan baik, ke depan ekonomi akan terus membaik. Kita mengimpati saya. Baik, terima kasih tadi terkait dengan